Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizkina Tanjung dengan NIM G00231102. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari faring, jantung, diafragma, dan juga mediastinum. Yang pertama adalah faring. Nah, untuk faring sendiri itu, dia terbagi menjadi 3, yaitu ada nasofaring, kemudian yang berhubungan langsung dengan nasus, kemudian ada orofaring, lalu ada laringofaring. Untuk nasofaring sendiri, dia terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mole, setinggi VC1 sampai VC2. Nah, untuk orofaring, dia terletak di posterior cavum oris, setinggi VC2 sampai 3. Lalu laringofaring, dia terletak di posterior laring, setinggi VC3 sampai 5. Yang pertama tadi ada nasofaring. Nasofaring tadi dia skeletopisnya dia terletak setinggi VC1 sampai dengan VC2. Fungsinya sendiri adalah untuk respirasi. Nasofaring itu dia terletak di posterior cavum nasi, keduanya dihubungkan oleh coana. Coana itu adalah pintu masuk udara dari belakang. Sedangkan kalau nares, dia pintu masuk dari depan. Kemudian di dalam nasofaring itu dia ada optae. Optae itu adalah Ostium pharyngeum tubae auditivae Eustachii. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan nasofaring dengan cavitas tympanica telinga. Kemudian di nasofaring itu juga ada tonsilla pharyngea atau adenoid. Dia itu terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsilla pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsilla pharyngealis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Lalu ada torus tubarius, yaitu peninggian di sebelah posterior dan superior optae. Kemudian ada torus levatorius, yaitu peninggian di inferior optae yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus, terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Lalu ada jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus yang disebut sebagai tonsilla tubaria. Kemudian ada orofaring. Orofaring itu tingginya setinggi VC2 sampai VC3, fungsinya untuk proses pencernaan. Orofaring merupakan bagian dari faring yang terletak di belakang cavum oris, keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Lalu ada arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus itu adalah pelipatan mukosa di bagian anterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Lalu arcus palatopharyngeus, yaitu sesuai dengan namanya juga merupakan pendesakan dari musculus palatopharyngeus. Itu suatu pelipatan mukosa di bagian posterior fossa tonsillaris membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Dia terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada fossa tonsillaris, yaitu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Lalu ada velacula epiglotica, tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Lalu masuk ke laringofaring. Laringofaring itu skeletopisnya VC3 sampai VC5. Dia ada fossa piriformis, yaitu terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Sedangkan tadi kalau untuk benda tumpul itu di vallecula epiglotica. Lalu ada aditus laringis, merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laringofaring. Kemudian kita masuk ke jantung. Yang pertama ada struktur interna jantung, yaitu terdiri dari atrium dextra, ventriculus dextra, atrium sinistra, dan ventriculus sinistra.
Sebelumnya, kita harus mengetahui batas dari jantung itu sendiri. Batas dari jantung untuk bagian kanan atas itu dia di SIC2 pada linea parastenalis yang dextra. Lalu untuk batas kiri atasnya ada di SIC2 linea parastenalis yang sinistra. Lalu untuk kanan bawah dia ada di SIC4 linea parastenalis dextra. Lalu untuk kiri bawah SIC5 linea midclavicularis sinistra. Kemudian yang pertama adalah atrium dextra. Atrium dextra itu dia terdiri atas satu ruang utama yang halus atau biasa disebut dengan sinus venae cavae atau sinus venarum cavarum dan satu ruang kecil yang kasar terbentuk dari musculus pectinati. Pada bagian superior yang disebut dengan auricula dextra, kedua ruang dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu alur yang disebut dengan sulcus terminalis. Nah, auricula dextra tadi itu adalah kantong otot berbentuk kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Ini yang auricula dextranya. Kemudian setelah itu ini musculus pectinati tadi. Lalu ada septum atrioventricularis juga. Nah, untuk septum interatriale itu dia memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus, pada sekat ini terdapat sebuah lubang, yaitu disebut dengan foramen ovale. Kalau pada orang dewasa, dia akan mengalami obliterasi menjadi fossa ovalis. Lalu setelah lahir, valvula foraminis ovalis itu akan menutup foramen ovale yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Lalu ada limbus fossa ovalis yang merupakan bagian pinggiran dari fossa ovalis. Atrium dextrum ini akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium atrioventriculare dextra dan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Kemudian ada muara-muara pembuluh darahnya, yaitu ada vena cava superior melalui ostium vena cava superior, ada vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior, yang terdapat valvula venae cavae inferioris atau valvula Eustachii. Namun katup ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Lalu untuk sinus coronariusnya melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula sinus coronarii atau valvula TBCI yang juga tidak dapat menutup ostium. Kemudian untuk venae cordis minimae melalui foramina venarum minimarum. Lalu masuk ke ventriculus dextra. Terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar, tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut dengan trabecula carnae. Ada 3 jenis trabecula carnae, yaitu ada musculus papillaris yang melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinea atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Musculi papillaris dan chorda tendinea berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi, sehingga chorda tendinea menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan, sehingga cuspisnya tertutup. Kemudian musculi papillaris berperan penting dalam fungsi jantung normal. Dia membantu mencegah kebocoran melalui katup atrioventricularis atau menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventrikel dextra kembali ke atrium dextra. Regurgitasi itu merupakan aliran darah balik. Selama sistol, ventrikelnya berkontraksi. Kemudian ada trabecula septomarginalis atau moderator band yang menyilang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior, hanya terdapat di ventrikel kanan. Lalu ada trabecula septomarginalis yang juga membawa fasciculus atrioventricularis curs dextrum atau bundle His, sehingga berperan dalam sistem konduksi dari cordis ventrikel kanan. Lalu ada rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Kemudian ada septum interventriculare, yaitu sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Lalu ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Lalu ada atrium sinister. Atrium sinister itu dia terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium atrioventricularis sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis dan valvular foramis ovale. Lalu dia dimuarai oleh
2 buah vena pulmonalis dextra, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Kemudian ada ventriculus sinister. Dia itu pembentuk apex cordis, lalu miokard lebih tebal dibanding dengan yang lain, lalu ada vestibulum aorta, kemudian ada ostium aorta, menghubungkan dengan aorta, lalu ada musculus papillaris, chorda tendinea. Kemudian bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta disebut dengan vestibulum aorta. Miokardium ventrikal kiri itu lebih tebal dibanding dengan kanan karena miokardium itu kan dia terdiri dari otot-otot ya. Dia lebih tebal karena ventriculus sinister itu yang akan memompa darah dari dalam jantung ke seluruh tubuh. Oleh karena itu dia lebih ventrikel kiri itu miokardiumnya lebih tebal. Kemudian kita masuk ke struktur eksternal jantung. Setiap jantung dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis anterior, fasies diafragmatica, dan fasies pulmonalis. Basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis cordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Kemudian untuk fasies tadi ada 3 kan. Fasies sternocostalis terutama dibentuk oleh ventriculus dextra dan atrium dextra, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Kemudian ada fasies diafragmatica, terutama dibentuk oleh ventriculus dextra et sinistra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Kemudian ada fasies pulmonalis, terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Kemudian ada batas-batas jantung, untuk kanannya di vena cava superior, atrium kanan, dan vena cava inferior atau VCI. Kemudian untuk kirinya pada ujung ventrikal kiri, lalu anteriornya atrium kanan, ventrikal kanan, dan sebagian kecil ventrikal kiri. Lalu posteriornya atrium kiri, 4 vena pulmonalis. Lalu untuk inferiornya, ventrikal kanan yang terletak hampir horizontal sepanjang diafragma sampai apeks jantung. Lalu superiornya appendix atrium kiri. Lalu ada skeleton cordis atau rangka dari jantung. Fungsinya itu untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka dari jantung. Kemudian tempat pelekatan cuspis atau katup jantung dan sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Terdiri atas annulus fibrosum, trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interventriculare, interatriale, dan atrioventriculare. Skeleton cordis itu tadi dia ada annulus fibrosum dan trigonum fibrosum. Untuk annulus fibrosum itu dia adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventriculare, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Annulus atrioventricularis dextra itu berada di sekitar valva tricuspidalis. Lalu untuk annulus atrioventricularis sinister, dia berada di sekitar valva mitralis. Lalu untuk annulus valva aorta atau cincin aorta, dia berada di sekitar valva aorta. Lalu untuk annulus valva truncipulmonalis atau cincin pulmoner, dia berada di sekitar valva pulmonalis. Lalu untuk trigonum fibrosum, dia adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Ada trigonum fibrosum dextrum di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus atrioventricularis dextra. Lalu ada trigonum fibrosum sinistrum di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra. Kemudian kita masuk ke mekanisme pembukaan dan penutupan dari katup jantung.
Untuk jantung itu sendiri dia terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, darah itu akan masuk dari vena cava superior dan inferior, lalu masuk ke atrium kanan, melewati katup trikuspid, ventrikel kanan, dan melewati katup pulmonal, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, atrium kiri, melewati katup bikuspid, ventrikel kiri, lalu melewati katup aorta, kemudian dari aorta masuk ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Kemudian katup itu berfungsi sebagai pintu. Saat tekanan di belakang katup lebih besar, maka katup akan terbuka dan darah bisa mengalir. Sedangkan saat tekanan di depan katup lebih besar, maka katupnya akan tertutup. Ini di sini valva atau katup jantungnya terbuka ketika tekanan di belakang katup itu dia lebih besar, maka katupnya terbuka. Nah, untuk ini ketika katupnya itu tertutup, ketika tekanan pada katup yang di depan katupnya itu lebih besar, maka katupnya akan tertutup. Lalu di sini ada fase dari jantung itu, yaitu yang pertama ada fase late diastole, yaitu ketika semua chamber atau atrium dan ventricle itu dia relaksasi. Nah, darah masuk dari vena cava superior dan inferior ke atrium. Darah yang baru masuk ke atrium itu langsung mengalir ke ventricle secara pasif, yaitu tanpa perlu nunggu atrium berkontraksi. Lalu yang kedua masuk ke atrial systole. Yang ini di mana atriumnya berkontraksi, yaitu atrium kontraksi, darah di atrium itu sudah tinggal 20%. Berarti 80%-nya masuk ke dalam ventricle. Kemudian ada fase isovolumic ventricular contraction, yang ini yaitu adalah tahap awal kontraksi ventricle. Darah di ventricle sudah penuh mendorong darah tetapi belum keluar, sehingga katup atrioventrikular atau bikuspid dan trikuspid tadi itu tertutup. Tetapi katup semilunarnya, yaitu katup pulmonalis dan katup aorta, belum terbuka karena tekanannya belum cukup kuat. Jadi ventrikelnya itu berkontraksi, tetapi darahnya belum mengalir karena tekanannya itu belum cukup kuat. Kemudian ada ventricular ejection, yang ini. Fase ventricular ejection itu kontraksi ventrikel sudah cukup kuat, katup semilunarnya terbuka dan darahnya keluar dari ventrikel. Kemudian ada fase isovolumic ventricular relaxation, yang ini. Ventrikelnya relaksasi, katup atrioventricularisnya tertutup karena meskipun tekanan ventrikel turun, namun masih tetap lebih tinggi daripada atrium, sehingga darah masuk lagi secara pasif, katup semilunarnya tertutup. Yang pertama itu ada fase diastolik atau relaksasi, yang tadi saat jantung beristirahat antara kontraksi. Atrium dan ventrikel mengalami fase diastolik. Pada tahap ini darah mengalir ke dalam atrium melalui vena cava superior dan inferior serta vena pulmonalis. Katup atrioventricularis, trikuspid dan mitral itu terbuka untuk memungkinkan aliran darah dari atrium ke ventrikel. Selama fase ini, katup semilunar yang pulmonalis dan katup aorta tertutup untuk mencegah aliran balik darah dari arteri ke ventrikel. Lalu ada kontraksi atrium. Ketika impuls listrik mencapai atrium, mereka berkontraksi dan mendorong sisa darah ke dalam ventrikel. Lalu pembukaan katup atrioventricularis memungkinkan aliran darah menuju ventrikel. Lalu ada kontraksi ventrikel. Setelah atrium kosong, impuls listrik mencapai ventrikel yang menyebabkan kontraksi kuat. Tekanan darah meningkat di dalam ventrikel yang membuat katup atrioventricularis menutup untuk mencegah aliran balik darah ke atrium. Kemudian, ketika tekanan di ventrikel melebihi tekanan di arteri pulmonalis dan aorta, katup semilunarnya akan terbuka, sehingga darah dapat dipompa keluar dari jantung. Lalu ada relaksasi ventrikel. Setelah kontraksi, ventrikel beristirahat kembali dalam fase diastolik. Tekanan di dalam ventrikel turun sehingga katup semilunarnya menutup untuk mencegah aliran balik darah dari arteri ke ventrikel.
Selain itu, secara anatomi, katup jantung terdiri dari, tadi ada katup atrioventricularis atau AV, dia terdiri dari katup trikuspid yang berada antara atrium kanan dan ventrikel kanan, lalu ada katup mitral antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Kemudian ada katup semilunar, dia meliputi katup pulmonalis yang menuju arteri pulmonalis dari ventrikel kanan dan katup aorta menuju aorta dari ventrikel kiri. Kemudian kita masuk ke diafragma dan mediastinum. Yang pertama ada diafragma. Diafragma itu merupakan pembatas antara kavitas thoracis dengan kavitas abdominis yang memiliki dua bagian, yaitu ada pars muscularis perifer, yaitu ada pars ternalis, pars costalis, dan lumbalis. Kemudian ada centrum tendineum yang berada di sentral. Nah, ini ada centrum tendineumnya yang ini. Yang lalu tadi ini ada pars costalis yang dari pars muscularisnya. Jadi untuk pars muscularisnya ada pars ternalis yang pertama yaitu trigonum senocostalinare B dilewati oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa limfatica menuju tempat lemah atau locus minimalis resistensi hernia diafragmatica. Pars costalisnya berbentuk kubah pada diafragma. Lalu untuk pars lumbalisnya ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamen arcuatum mediale, penebalan dari fascia musculus psoas major. Lalu untuk arcus lumbosacralis lateralis atau ligamen arcuatum laterale, penebalan fascia musculus quadratus lumbarum. Bagian pars lumbalis diafragmatica yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk dua crura muskular, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua crura akan menyatu membentuk ligamen arcuatum medianum di ventral aorta. Kemudian pars diafragmatica yang melekat pada costa 9 yang melekat pada costa 11 dan 12 itu seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatica oleh celah sempit disebut trigonum lumbocostale Bochdaleki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Lalu untuk centrum tendineumnya yang ini dia ada hiatus aorticus setinggi VTH 12 dilalui oleh aorta, ductus thoraxicus, vena azygos, dan hemiazygos. Untuk hiatus esofagusnya setinggi VTH 10, dia dilalui oleh esofagus, nervus vagi, dan ramus esofagii arteri gastrica sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni setinggi VTH 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dextra, dan vasa limfatica. Lalu ada trigonum sternocostalare yang dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa limfatica. Kemudian kita masuk ke mediastinum. Mediastinum sendiri itu adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri yang berisi jantung, aorta, dan arteri besar, pembuluh darah vena besar, trakea, kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, kelenjar getah bening, dan salurannya. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke diskus intervertebralis antara VTH 4 dan 5. Nah, mediastinum itu sendiri dia dibagi menjadi mediastinum yang superior dan mediastinum yang inferior. Yang pertama ada mediastinum superior, yang ini mediastinum superior yang warna merah. Dia itu membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracis plane, termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 atau 5. Dia berisi timus, trakea, esofagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, lalu ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior,
nervus vagus, nervus laryngeus resurrens, lalu ada nervus phrenici, ductus thoraxicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah, dan pembuluh limfe. Lalu masuk ke mediastinum inferior yang ini. Nah, mediastinum inferior itu sendiri dia terbagi menjadi 3, yaitu ada mediastinum inferior anterior, mediastinum inferior media yang ini, yang tadi yang inferior anterior yang ini, inferior media yang ini, lalu ada mediastinum inferior yang posterior. Mediastinum inferior anterior yang warna biru, dia itu letaknya di posterior perikardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Isi dari mediastinum yang inferior anterior ini itu adalah sisa timus, nodi limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Kemudian ada mediastinum inferior media yang oranye ini, dia itu letaknya di antara cavitas pleura, dextra, et sinistra. Isinya adalah core atau jantung, perikardium, nervus phrenikus, pangkal aorta, dan arteri dan vena pulmonalis, vena cava, bronchi primari. Lalu ada mediastinum inferior posterior yang warna hijau. Mediastinum inferior posterior itu letaknya di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis, dan isinya isi dari mediastinum inferior posterior ini isinya ada esofagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoraxicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus planicus. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.